Di tengah derasnya hujan malam, ada rindu yang tersimpan dalam diam. Ketika kedekatan menembus batas keraguan, disitulah sebuah takdir baru dituliskan. Ini adalah kisah tentang cinta yang menemukan arah. Sebelum mulai ceritanya, mari perkenalkan dengan tokoh utama dalam kisah ini. Tapi semua nama akan disamarkan demi privasi. Malam itu ketika mulai larut, gak tidur Wan? Masih belum ngantuk mbak? Jawabku dengan santai. Lalu aku duduk di sebelahnya. Entah kenapa dadaku berdebar kewencang saat dekat dengannya. Aku bersandar di sofa, aku tidak melihat TV, tapi malah melihat Mbak Lina yang terlihat sempurna dengan STWR-nya itu. Sedangkan beliau tak menyadarinya kalau aku sedang memantaunya. Dan kami pun lama terdiam. Mbak Lina sepertinya satu-satunya wanita yang bisa menggerakkan hatiku sampai sejauh ini. Aku benar-benar jatuh cinta padanya. Tapi aku tak yakin apakah ia cinta kepadaku juga. Apalagi ia adalah bibiku sendiri. Malam itu sepi dan di luar sana sedang hujan deras. Mbak Lina sedang nonton televisi. Lalu aku melihat kedua anaknya di kamar ternyata sudah tidur. Aku keluar dari kamar keponakanku dan kembali ke ruang TV depan. Kembali menghampiri Mbak Lina yang masih asik menonton TV. Dan aku duduk di sampingnya lagi. Baru aja duduk, Mbak Lina sudah mengejutkanku dengan melontarkan pertanyaannya. "Kamu banyak diam ya?" katanya. Oh iya," kataku sedikit kaget. "Mau ngobrolin sesuatu?" tanyanya. Enggak, pingin nemenin Mbak Lina aja kok," jawabku. Kamu ada-ada aja Wan. Serius kok Mbak, biar Mbak tidak kesepian." Mbak jadi malu nih, makasih ya." "Iya Mbak, sama-sama." Mbak Lina pun tersenyum dengan manisnya. Dan obrolan pun berlanjut. "Restorannya gimana Mbak?" tanyaku sok perhatian. "Hehe, lumayan. Sekarang Mbak bisa lebih santai," ucapnya. "Banyak karyawan juga. Jadi sekarang urusan kerjaan Mbak serahin ke general manajernya. Mbak sewaktu-waktu saja ke sana," lanjutnya lagi. "Oh iya, gimana kuliahmu?" timpalnya. Setelah lama berbincang, Mbak Lina mulai terbawa suasana. Dan karena sudah terbawa suasana, aku mulai memberanikan diri memegang pundaknya untuk memijat. "Saya pijitin ya Mbak, sepertinya Mbak capek." "Enggak Wan, Mbak geli." "Enggak apa-apa kok Mbak, cuma dipijit. Emangnya Mbak mau yang lain?" Ia tersenyum. "Ya sudah, pijitin saja." Aku mulai memijit pundaknya, punggungnya, dengan pijatan yang halus. Sesekali aku iseng padanya. Malam itu Mbak Lina memakai duster yang sedikit longgar, sehingga aku bisa dengan mudah untuk memijitnya. Posturnya Mbak Lina bagus dan juga tercium bau harum parfumnya. Ketika aku sedang asik-asiknya memijat dan memandanginya dari belakang, Mbak Lina memudarkan lamunanku dengan melontarkan pertanyaan. "Kamu sudah punya pacar belum?" tanya Mbak Lina. Belum punya Mbak," jawabku. "Kok bisa belum punya? Emang gak ada yang suka sama kamu ya?" "Mana ada cewek yang suka sama aku Mbak? Aku kan aneh," jawabku bercanda. "Loh, kok aneh?
Dengar-dengar dari mama kamu, katanya kamu itu sering keluar sama cewek lo ya. Aku aja yang gak tertarik sama mereka, Mbak. Iya, itu waktu SMA, Mbak. Sebenarnya sekarang aku sudah menemukan cinta, tapi sulit untuk mengatakannya, ujarku. Masa sih? Tanya Mbak Lina penasaran. Iya Mbak, orangnya cuantik, tapi sudah janda. Aku mencoba memancing. Emang siapa Wan orangnya? Tanyanya semakin penasaran. Mbak Lina, jawabku singkat. Ia pun malah ketawa dan bilang, "Hihihi, ada-ada saja kamu ini Waan. Aku serius Mbak, nggak bohong. Emang pernah Mbak dengar aku bohong?" Sahutku. Dan saat ia diam, aku menjelaskan. Semenjak aku bertemu Mbak Lina, perasaanku udah suka. Semenjak itu pula aku menyimpan perasaanku dan merasa nyaman ketika berada di samping Mbak Lina. Aku tak tahu apakah itu cinta, tapi kian hari dadaku makin sesak. Sesak hingga aku tak bisa berpikir lagi, Mbak. Mustahil jika aku bisa menahannya, Mbak. Rasanya sakit sekali ketika aku harus membohongi diri kalau aku cinta sama Mbak. Kataku sedikit memohon. "Waan, aku ini bibimu," katanya. "Aku tahu kok, tapi perasaanku tak pernah berbohong, Mbak. Aku mau jujur kalau aku cinta sama Mbak," kataku sambil memijitnya dari belakang. Dan kami pun terdiam. Mungkin hubungan yang kami rasa sekarang mulai canggung. Mbak Lina mencoba menghindar. Lama kami terdiam. "Maaf Wan, Mbak perlu berpikir," kata Mbak Lina beranjak. Aku pun ditinggal sendirian di ruang TV. TV pun masih menyala. Cukup lama aku di ruang TV. Hingga tengah malam, kira-kira sekitar jam 1 malam, aku pun mematikan TV dan menuju ke kamarku. Namun saat berlalu di depan kamar Mbak Lina, sayup-sayup aku mendengar suara isak tangis di kamar Mbak Lina. Aku pun mencoba menguping. Apa yang harus kulakukan? Apa ya Allah? Rintihnya. Mendengar itu aku nunduk. Mungkin Mbak Lina kaget setelah pengakuanku tadi. Setelah mendengar rintihan Mbak Lina, aku pun masuk kamarku dan tidur. Malam itu aku bermimpi dengan Mbak Lina. Aku bermimpi dengannya, mimpi yang indah. Singkat cerita, baginya Mbak Lina selesai menyiapkan sarapan, dan anak-anaknya juga sarapan. Sedangkan aku baru keluar dari kamar mandui, lalu melihat mereka dari kejauhan. Mbak Lina tampak mencoba menghindari pandanganku. Kami benar-benar canggung pagi itu. Hari ini nggak ada kuliah, jadi aku bisa habiskan waktu seharian di rumah dengan Mbak Lina. Setelah ganti baju, aku segera keluar kamar. Tampak Mbak Lina melihat-lihat isi kulkas. "Waduh, Wan, bisa minta tolong bantu Mbak?" ucapnya. "Bantu apa Mbak?" "Mbak mau belanja. Bisa bantu Mbak belanja kan? Sepertinya isi kulkas udah mau habis," katanya. "Oke, siap Mbak. Tapi soal tadi malam, maaf ya Mbak," ucapku. "Untuk yang tadi malam, tolong jangan diungkit-ungkit lagi. Aku maafin kamu, tapi tolong jangan dibicarakan di depan anak-anak," ujar Mbak Lina. Aku pun mengangguk. Lalu kami naik mobil mengantarkan anak-anak Mbak Lina sekolah. Setelahnya kami pergi belanja. Belanjaan kami lumayan banyak.
Dan di saat membawa belanjaan, aku menggandeng tangan Mbak Lina. Kami mirip sepasang suami istri. Mbak Lina rasanya nggak menoyak ketika tangannya aku gandeng. Mungkin karena barang bawaannya banyak. Di mobil pun kami diam. Dalam perjalanan pulang, kami tak mengucapkan sepatah kata pun. Singkatnya, setiap kali aku bilang ke Mbak Lina bahwa perasaanku serius, Mbak Lina masih aja terlihat bingung dan menatapku sebentar tanpa kata. Hari-hari berlalu. Aku terus bilang ke Mbak Lina bahwa aku cinta dia. Dan hari ini adalah ulang tahunnya. Aku membelikan sebuah gaun untuk kado ulang tahunnya. Aku memang menyembunyikannya. Gaun ini sangat mahal. Hampir 2 bulan uang sakuku habis. Terpaksa nanti aku minta ortu kalau lagi butuh buat kuliah. Maklum, aku masih belum kerja. Saat itu, anak-anak Mbak Lina sedang sekolah. Mbak Lina merenung di sofa. Aku lalu datang kepadanya dan memberikan sebuah kotak hadiah. "Apa ini?" tanyanya. "Ah, kado. Mbak kan ulang tahun hari ini." Ia pun tertawa. Tampak senyumnya indah hari itu. Netranya berkaca-kaca. Ia mencoba menahan air matanya. Ia buka kadonya dan mengambil isinya. Aku memberinya sebuah gaun berwarna hitam yang mewah. Indah sekali. "Berapa ini harganya?" "Ah, nggak usah dipikirkan, Mbak." Sambil aku senyum kepadanya. "Ini kulakukan sebagai bukti cintaku pada Mbak," ucapku lagi. "Sebentar ya," ujar Mbak Lina. Ia buru-buru masuk kamar sambil membawa gaunnya. Tak perlu lama, ia sudah keluar dengan memakai baju itu. Ia benar-benar cuantik. "Bagaimana, Wan?" tanyanya. "Cuantik, Mbak. Super pokoknya," kataku sambil mengacungkan jempolku. Ia tiba-tiba berlari mendekatiku. "Terima kasih banyak, Wan," ucapnya bahagia. "Aku cinta kamu, Mbak," kataku. Mbak Lina menatapku. "Aku tahu," jawab Mbak Lina. "Aku juga cinta kamu, Wan, tapi aku bingung," katanya. "Aku juga bingung, Mbak," sahutku. Kami berpandangan agak lama. Terima kasih kadonya. Terima kasih juga sudah menghilangkan rasa kesepian Mbak. Sebagai rasa terima kasih Mbak dan juga kejujuran kamu, Mbak akan balas saat ini juga, Wan, katanya. "Kamu gak perlu heran, Wan. Mbak juga sudah lama ingin ini kok. Mungkin inilah saat yang tepat," lanjutnya. Dan seketika itu, sebuah sambutan pun tercipta. Perhatian aku harapkan itu pun terpenuhi. Saat itu pula, Mbak Lina satset mengerjakan pekerjaan kreatif jawi jemawinya, menguasai kendali jukung otomatis dan digeber lalu digasnya. Mbak Lina dengan tulus ikhlas mengerjakan job desk-nya disertai dengan penuh perasaan. Ini adalah pekerjaan kreatif yang luar biasa, Wan. Mbak Lina benar-benar kembali menemukan semangat hidup lagi. Dan di waktu variasi pertama belum selesai, Mbak Lina membuatku kaget. "Wan, kamu mau jadi suami Mbak?" Aku kaget. Sebenarnya, aku dan ibumu itu bukan saudara kandung, tapi saudara tiri. Panjang ceritanya. Kalau kamu mau, Mbak rela jadi istrimu. Asal kamu juga mencintai anak-anakku dan menjadikan mereka juga sebagai anakmu, ucapnya. "Aku bersedia, Mbak. Aku sangat bersedia,"
Jawabku dengan antusias, meskipun pikiranku kala itu hanyalah dipenuhi oleh kebaikan yang terus didukung oleh perhatian-perhatian itu. Selesai dengan varian pertama, justru berlanjut ke varian kedua, ketiga, keempat, dan selanjutnya tak terhitung berapa kali banjir bandang yang melanda. Hingga pada akhirnya, setelah beberapa waktu lamanya, baik aku dan Mbak Lina pun hadir pada tujuan bersama, nirwana dunia Ambarawa. Setelah itu entah berapa kali kami masih mengulanginya lagi, sampai aku tak bisa menahan setiap kali bekerja sama. Terasa ingin selalu cepat menghabiskan waktu panjang dengannya. Meski awal yang canggung dan membingungkan, tapi itulah takdir cintaku. Kami pun akhirnya hidup bahagia, dan aku punya 2 anak darinya. Sampai kini pun ia masih seperti dulu, tidak berubah, tetap cuantik. Begitulah cerita singkat yang kualami saat aku bersama bibiku yang kini menjadi istri sahku. Bagaimana menurut kalian semua? Cinta tak memandang usia, bukan? Kalau kalian setuju, tolong berikan pendapat kalian di kolom komentar ya. Kisah ini mengajarkan kita bahwa jodoh adalah rahasia Tuhan yang seringkali hadir dengan skenario yang tak terduga. Keberanian untuk jujur. Dari Wan, kita belajar bahwa memendam perasaan hanya akan menyiksa batin. Keberanian untuk mengungkapkan isi hati dengan sopan adalah langkah awal untuk membuka pintu kebahagiaan, terlepas dari apapun hasilnya nanti. Takdir yang mengejutkan. Terungkapnya fakta bahwa mereka adalah saudara tiri membuktikan bahwa apa yang terlihat sebagai halangan besar terkadang hanyalah ujian sebelum datangnya jalan keluar yang melegakan. Cinta yang tulus akan selalu menemukan jalan halalnya sendiri. Cinta yang dewasa. Kesediaan Wan untuk menerima masa lalu Mbak Lina dan mencintai anak-anaknya seperti anak kandung sendiri mengajarkan kita tentang tanggung jawab. Mencintai seseorang berarti siap menerima satu paket kehidupan mereka secara utuh, bukan hanya pasangannya saja. Semoga kita semua dipertemukan dengan pasangan yang tepat, di waktu yang tepat, dan dengan cara yang diridhoi untuk membangun keluarga yang bahagia. Terima kasih sudah mau mendengarkan kisah ini. Di sini tentunya kami sebagai admin tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi di sini channel 48 Hasyilit hanya berbagi pengalaman saja yang tidak untuk ditiru. Ambil baiknya dan buang buruknya dari cerita kisah nyata ini. Semoga hal seperti ini tidak terjadi kepada kita semua, bosku. Dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe.